Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Adelia Fitri dengan NIM 24650.023. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit isi dari makalah saya. Mungkin di sini isinya tidak sepenuhnya, tapi poin-poin pentingnya ada di sini semua. Oke, di sini saya jelaskan kode-kode yang kayak select from alter tabelnya itu dalam bentuk teks karena MySQL saya lagi error dan belum sempat diperbarui. Oke, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah pengertian basis data. Basis data atau database adalah kumpulan data yang terorganisir, tersimpan, dan dapat diakses secara sistematis menggunakan suatu perangkat lunak, sistem manajemen basis data atau DBMS. DBMS itu Database Management System. Sebuah database dirancang agar data dapat disimpan dengan aman, diakses dengan cepat, serta mampu mendukung berbagai proses yang membutuhkan pengolahan data. Fungsi basis data. Beberapa fungsi utama basis data antara lain. Yang pertama, mengelola data secara terpusat, sehingga memudahkan pengaturan dan pemeliharaan. Yang kedua, mengurangi redundansi data, karena data tidak perlu disimpan berulang-ulang kali. Yang ketiga, menjaga integritas data, memastikan data tetap konsisten dan valid. Yang keempat, mempermudah akses data, baik untuk pencarian, pengubahan, maupun penghapusan. Yang kelima, meningkatkan keamanan data dengan mekanisme kontrol akses. Selanjutnya, peran DBMS. DBMS atau Database Management System adalah software yang digunakan untuk membuat, mengelola, dan memanipulasi database. Contoh DBMS antara lain ada MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server, dan SQLite. Fungsi DBMS meliputi 1. Menyediakan bahasa untuk manipulasi data atau DML. Yang kedua, menyediakan bahasa untuk definisi data atau DDL. Yang ketiga, menyediakan mekanisme keamanan data. Dan yang terakhir ada menjamin transaksi berjalan secara konsisten. 2.4 ada pembuatan database. Pembuatan database merupakan langkah awal sebelum membuat tabel ataupun menyimpan data. Dalam SQL, perintah yang digunakan untuk membuat database yaitu create database, kemudian masukkan nama database yang kita mau. Fungsi dari create database ini adalah untuk membuat ruang penyimpanan baru, menginisialisasi struktur dasar untuk menyimpan tabel-tabel, dan menjadi tempat utama pengorganisasian data. 2.5 ada menggunakan atau memilih database. Di sini kita untuk menggunakan database yang telah dibuat itu kita ketik use, kemudian nama database yang sudah kita buat tadi. Kemudian 2.6 pembuatan tabel. Tabel merupakan komponen utama dalam database yang berfungsi menyimpan data dalam bentuk baris dan kolom. Setiap baris disebut record, sedangkan kolom disebut field. Struktur dasar tabelnya itu ada, di sini ada contohnya, create tabel. Nah, di sini nama tabelnya itu siswa. Kemudian ID-nya integer primary key. Biasanya kalau yang biasa kita bikin di praktikum basis data itu dia pakai not null. Kemudian nama varchar ini dalam kurung 100. Kemudian kelas varchar 10. Alamat teks. Ada beberapa tipe data yang umum digunakan. Yang pertama itu ada integer untuk angka bilangan bulat, kemudian varchar teks dengan untuk teks dengan panjang tertentu, kemudian teks ini untuk teks panjang, date untuk tanggal, dan boolean untuk nilai true atau false. Kemudian ada fungsi primary key. Primary key digunakan sebagai identitas unik untuk setiap record. Dia itu tidak boleh kosong dan tidak boleh duplikat. Kemudian ada alter tabel. Alter tabel adalah perintah yang digunakan untuk mengubah struktur tabel tanpa perlu menghapus tabel tersebut. Misalnya, untuk menambahkan kolom itu kita tinggal ketik alter tabel, nama
tabelnya, kemudian add umur integer. Itu berarti kita mau menambahkan kolom umur integer dengan tipe data integer. Kemudian mengubah tipe data kolom. Alter tabel siswa modify nama varchar 150. Ini biasanya sebelumnya itu misalnya dia nama varcharnya itu cuman 50, tapi kita mau ubah jadi 150, maka digunakan yang namanya modify nama varchar dalam kurung 150. Menghapus kolom. Alter tabel siswa drop alamat. Ini untuk kita menghapus kolom alamat. Jadi itu dia akan terhapus satu baris. Alter tabel siswa drop alamat. Menambahkan atau menghapus primary key. Menambah. Alter tabel siswa add primary key dalam kurung ID. Itu untuk kita kasih primary key di ID-nya. Untuk kita hapus, alter tabel siswa drop primary key. Jadi yang di dalam dalam tabelnya itu, di dalam tabel yang ada primary key-nya itu dihapus. Kemudian ada mengganti nama tabel. Kalau yang di dalam praktikum basis data itu biasanya langsung dia rename nama tabel yang pertama, kemudian nama tabel yang kedua. Tapi di sini dia menggunakan alter tabel. Alter tabel, nama tabelnya rename to murid. Kalau yang di dalam praktikum basis data itu dia rename siswa to murid. Kemudian operator logika dalam SQL. Operator logika digunakan dalam perintah select untuk melakukan penyaringan atau penggabungan kondisi. Berikut ada beberapa operator logika yang sering digunakan. Yang pertama, operator AND. Ini digunakan untuk menggabungkan dua kondisi yang harus kedua-duanya itu benar. Kodenya itu dia select from nama tabelnya, where ini di mana yang kita mau kita bandingkan begitu. Kelasnya sama dengan 10 dan umur lebih dari 15. Berarti yang pertama kita cari itu yang kelas 10, kemudian yang umurnya lebih dari 15 tahun. Kemudian operator OR digunakan ketika salah satu kondisi cukup untuk bernilai benar. Jadi salah satunya saja dia. Select from siswa where kelas 10 or itu kan artinya atau. Kelas 11. Jadi kalau misalnya yang akan muncul itu yang kelas 10 atau yang kelas 11. Yang penting salah satunya benar. Kemudian operator not digunakan untuk menolak suatu kondisi. Dia ini kebalikannya. Select from siswa where not kelas 10. Jadi select from nama tabelnya di mana bukan kelas 10. Berarti yang bukan kelas 10 yang dimunculkan di layar. Kemudian operator between. Ini dia digunakan untuk rentang nilai. Select from siswa where umur between 15 and 18. Berarti umur di antara 15 dan 18 yang akan muncul di layar itu umur yang rentangnya dari 15 dan 18. Kemudian operator like. Nah, operator like ini digunakan untuk pencarian pola. Select from siswa where nama like A%. Ini berarti dia yang berawalan huruf A. Yang akan muncul di layar itu yang berawalan huruf A. Tapi kalau dia persen A, misalnya begini. Nih, coba kita salin saja. Dia tulisannya begini, berarti dia yang berakhiran huruf A. Tapi kalau ketikannya dia begini, persen A persen, berarti ini kata yang mengandung huruf A. Yang penting di dalam namanya itu mengandung huruf A, dia akan muncul di layar. Jadi kalau A persen itu awalan A, persen A itu akhiran A, persen A persen itu artinya dia mengandung huruf A. Lanjut, kemudian operator in digunakan untuk mencocokkan beberapa nilai. Select from siswa where kelas in 10, 11, 12. Jadi select from nama tabelnya kan siswa, di mana kelasnya itu ada di dalam kelas 10, 11, 12. Jadi yang akan muncul di layar itu yang dari kelas 10, 11, dan 12.
Kemudian, nah, foreign key pada database ini kayaknya tidak terlalu dijelaskan dalam praktikum basis data. Tapi di sini saya mencoba memahami foreign key adalah salah satu konsep penting dalam basis data relasional yang digunakan untuk membentuk hubungan antar tabel. Foreign key merupakan sebuah kolom atau kumpulan kolom dalam suatu tabel yang merujuk pada primary key di tabel lain. Tujuan utama penggunaan foreign key adalah untuk menjaga integritas referensial, yaitu memastikan bahwa hubungan antar data tetap konsisten dan valid. Dengan adanya foreign key, sistem basis data dapat mencegah terjadinya data yatim atau orphan data, yaitu data yang tidak memiliki hubungan dengan data induknya. Nah, yang terakhir ini ada pentingnya basis data dalam sistem informasi. Basis data memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem informasi. Karena apa? Karena dia menjadi pusat penyimpanan dan pengelolaan seluruh data yang digunakan oleh sistem. Tanpa basis data yang terstruktur dengan baik, sistem informasi tidak akan mampu bekerja secara optimal, akurat, dan efisien. Dalam era digital saat ini, hampir seluruh organisasi mengandalkan sistem informasi berbasis database untuk mendukung kegiatan operasional dan pengambilan keputusan. Sistem informasi memerlukan data yang tersimpan secara terorganisir agar dapat diolah menjadi informasi yang bermanfaat. Basis data berfungsi sebagai fondasi utama yang memastikan data dapat diakses dengan cepat, aman, dan konsisten oleh berbagai pengguna maupun aplikasi. Di sini ada beberapa penjelasan mengenai mengapa pentingnya database itu. Yang pertama, database itu menyediakan penyimpanan data yang terstruktur. Basis data memungkinkan penyimpanan data secara terstruktur dalam bentuk tabel, kolom, dan baris. Struktur ini memudahkan pengelolaan data dalam jumlah besar serta meminimalkan terjadinya duplikasi data. Dengan struktur yang jelas, sistem informasi dapat mengelompokkan data sesuai kebutuhan, seperti data pengguna, data transaksi, dan data laporan. Penyimpanan data yang terstruktur juga mempermudah proses pencarian dan pemrosesan data sehingga sistem informasi dapat memberikan informasi yang tepat dan cepat kepada pengguna. Yang kedua, ada menjaga konsistensi dan integritas data. Salah satu peran utama basis data dalam sistem informasi adalah menjaga konsistensi dan integritas data. Melalui penerapan aturan seperti primary key, foreign key, dan constraint lainnya, basis data memastikan bahwa data yang disimpan selalu valid dan saling berhubungan dengan benar. Sebagai contoh, foreign key mencegah masuknya data yang tidak memiliki keterkaitan dengan data lain, sehingga kesalahan input dapat diminimalkan. Dengan demikian, sistem informasi dapat menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi pengolahan data. Basis data memungkinkan sistem informasi untuk mengolah data dengan lebih efisien. Perintah SQL dapat digunakan untuk menampilkan, memperbarui, dan menghapus data dalam waktu singkat. Proses yang sebelumnya dilakukan secara manual, kini dapat dilakukan secara otomatis melalui sistem informasi berbasis database. Efisiensi ini sangat penting terutama pada organisasi yang mengelola data dalam jumlah besar, seperti sekolah, rumah sakit, perusahaan, dan instansi pemerintah. Yang keempat, mendukung keamanan data. Keamanan data merupakan aspek krusial dalam sistem informasi. Basis data menyediakan mekanisme keamanan seperti pengaturan hak akses pengguna, enkripsi data, serta pencatatan aktivitas pengguna. Dengan adanya pengamanan ini, hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses atau mengubah data tertentu. Keamanan data yang baik akan melindungi sistem informasi dari penyalahgunaan kebocoran data maupun kerusakan data yang dapat merugikan organisasi. Yang terakhir ada memudahkan pengambilan keputusan. Basis data memungkinkan sistem informasi untuk menyajikan data dalam bentuk laporan dan analisis yang mendukung pengambilan keputusan. Data yang tersimpan dapat diolah menjadi informasi strategis seperti laporan keuangan, laporan akademik, atau laporan penjualan. Mungkin itu saja
mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, poin-poin penting dari makalah 15 halaman saya ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.